Curah hujan tinggi dan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Sukabumi membuat jembatan ambruk dan akses jalan terputus. Hingga kini 7 titik di wilayah Pelabuhan Ratu masih terputus. Info terkini guys, jembatan Cisantri ambruk. Jembatannya ambruk guys, tidak bisa lewat. Jembatan Cisantri yang terletak di jalur Ciletuh Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat putus. Putusnya jembatan diakibatkan banjir bandang luapan Sungai Cikaso. Kemanapun, info terkini hati-hati yang berkendara lewat Pelabuhan Ratu, Jalan Geobak, Ciletuh. Bawa pelan-pelan, banyak longsor, banyak. Akibat putusnya jembatan, akses jalan menuju ke arah Pelabuhan Ratu dan Geopark Ciletuh terputus. Sebelumnya detik-detik hanyutnya sebuah jembatan akibat banjir bandang juga terekam kamera warga. Derasnya arus sungai membuat pondasi jembatan rubuh. Tak hanya derasnya arus sungai, kondisi banjir juga diperparah oleh curah hujan yang tinggi dan angin kencang. Akibat banjir bandang luapan Sungai Cikaso, terdapat 7 titik di Kabupaten Sukabumi yang terputus. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir bandang akibat luapan Sungai Cikaso juga menerjang kampung Ciurih, Kecamatan Sagar Anten, Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah mobil yang nekat menerabas terseret arus banjir bandang. Hati-hati, kencang mobil ya, tarik. Hati-hati. Video amatir warga merekam detik-detik sebuah mobil jenis Jeep yang nekat menerabas banjir bandang di Kampung Ciceri, Kecamatan Sagaraten, Sukabumi, Jawa Barat. Keluar! Tengah waronya mobil teh. Mobil ini kemudian tersangkut di sebuah tiang listrik. Keluar! Tarik Caida, tarik! Namun tidak lama kemudian mobil ini terbawa derasnya air luapan Sungai Cikaso hingga akhirnya terguling. Terjadi kecelakaan tuh, tengah waronya. Ayo buru, oi! Ada nulungan kumaha. Terjadi. Warga yang berada di lokasi sebelumnya hanya bisa berteriak untuk memperingatkan pengemudi agar tidak nekat melintas saat banjir bandang menerjang. Astagfirullahaladzim. Iya mah. Tengah waro da jelema teh. Belum ada keterangan lebih lanjut apakah pengemudi selamat dalam musibah tersebut. Astagfirullahaladzim. Kumaha nulungan anak atuh dah. Banjir besar mengepung sejumlah wilayah di Kabupaten Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Proses evakuasi warga yang terjebak banjir berlangsung dramatis di tengah cuaca ekstrim. Hujan deras di wilayah Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan permukiman warga di Kampung Rancabungur terendam banjir. Banjir akibat luapan Sungai Cipalabuhan di Kecamatan Palabuhan Ratu. Petugas kepolisian dibantu relawan mengevakuasi warga dalam kondisi sakit yang terjebak banjir di rumahnya. Proses evakuasi warga berlangsung dramatis. Warga ditandu petugas dan relawan ke tempat aman di tengah hujan deras dan kencangnya arus banjir dari luapan sungai. Hingga saat ini petugas gabungan masih bersiaga untuk memastikan keamanan warga serta memantau potensi banjir susulan. Sehingga meluap ke perkampungan warga masyarakat. Untuk sementara informasi hanya kampung
Belum diketahui berapa jumlah korban maupun kerusakan fasilitas dan rumah warga akibat banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi masih terus mendata jumlah warga terdampak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, Kabupaten Cianjur, wilayah selatan Jawa Barat dilanda longsor, jalan ambles dan juga banjir pemirsa. Di mana sementara itu juga di Kabupaten Lebak, Banten, tebing setinggi 30 meter longsor dan menimpa sebuah rumah warga hingga menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Tanah longsor menutup sejumlah badan jalan di Cianjur Selatan, Jawa Barat, bahkan sejumlah ruas jalan provinsi, kabupaten, dan desa juga amblas. Akibatnya sejumlah kendaraan roda 4 pun sempat terjebak dan terperosok. Ada juga mobil yang terseret material longsor. Curah hujan tinggi juga membuat sungai Cisokan meluap dan merendam 150 rumah yang tersebar di sejumlah desa. Diketahui kejadian yang terjadi dalam waktu bersamaan ini tersebar di 14 kecamatan dan 25 desa di Kabupaten Cianjur, wilayah selatan. Di Cianjur Selatan ada beberapa rumah yang rusak, infrastruktur jalan amblas, juga longsoran material tanah menimbun jalan. Nah itu Pak, untuk longsor sendiri itu terjadi di berapa titik Pak? Longsor dan amblas jalan itu terjadi di 25 desa yang meliputi 14 kecamatan. Kini petugas BPBD tengah melakukan pendataan dan menyiagakan sejumlah anggota. Sementara itu petugas gabungan berupaya mengevakuasi material longsor. Sementara itu di Desa Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten, tembok rumah milik salah seorang warga rubuh. Hal ini terjadi akibat tembok tersebut tertimpa material tanah dan bongkahan bebatuan dari tebing yang longsor setelah dilanda hujan deras beberapa hari. Ambruknya tembok rumah menimpa dua anak yang tengah berada di dalam ruangan. Seorang anak meninggal, sementara satu anak lainnya terluka hingga harus dirawat di rumah sakit. Tahu dah, longsor kayak gini anak ada di dalam. Jadi cara bingung mau mendapetin anak di dalam tanah di timpa tembok itu kan ya. Jadi bingung gitu. Kejadiannya jam berapa Pak? Jam 9 lah. 9 malam? Ya jam 9 malam. BPBD Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 14 kecamatan dan 339 rumah terdampak banjir. Sementara itu, sejumlah desa juga mengalami longsor akibat curah hujan tinggi. Cuaca buruk kembali melanda Pelabuhan Merak, Banten. Angin kencang dan hujan deras membuat bongkar muat kapal sulit dilakukan. Akibatnya ratusan kendaraan truk tujuan Bakauheni, Lampung harus menunggu hingga berjam-jam. Hujan deras dan angin kencang menerjang Pelabuhan Merak, Banten Rabu malam. Akibatnya pelayanan pelabuhan ASDP terganggu. Sejumlah kapal kesulitan melakukan bongkar muat. Beberapa mobil pun terlihat kesulitan keluar dari lambung kapal. Keadaan ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama agar kendaraan bisa selamat mendarat di dermaga. Antrian yang cukup lama menyebabkan sejumlah pengemudi mengeluh karena harus menunggu di dermaga hingga berjam-jam. Mereka khawatir barang bawaan yang mereka bawa akan rusak sampai di tempat tujuan. Antrinya dari jam berapa tadi? Aku dari jam 2. Oh, dari jam 2. Ya. Hingga saat ini belum jalan. Belum jalan. Belum. Bawa apa, Mas? Bawa capek sama salah. Ini rugi nggak sih kalau dengan ada lama begini gitu? Ya udah jelas lah. Namanya apa? Buah busuk, kembang busuk. Gimana tuh, Be? Para pengguna jasa penyeberangan berharap cuaca bisa segera membaik agar perjalanan mereka kembali lancar. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung Rabu pagi. Selain mengakibatkan kerusakan atap rumah warga, angin kencang juga mengakibatkan pohon tumbang menimpa rumah warga. Peristiwa angin kencang terjadi di beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung di Kecamatan Kemiling dan Teluk Betung Barat. Sejumlah rumah dan ruko rusak pada bagian atap karena diterpa angin kencang. Angin kencang juga mengakibatkan sedikitnya 7 pohon tumbang. Beberapa di antaranya juga menimpa rumah warga dan menutupi akses jalan.
Sengnya bisa ngangkat. Ngangkat semua ya? Iya. Sampai pondasinya rusak gitu? Sampai pelafon ya? Iya, Bang. Selain itu ada nggak di perumahan kita yang rusak, Bang? Ini, Bang, belakangnya, Bang. Ini ya, plaknya, seng-seng seperti itu? Seng-sengnya ngangkat. Oh, angin kencang nih sejak kapan, Bang? Udah 2 hari kalau nggak salah. 2 hari ya? Perhatikan pohon, karena angin kencang dan hujan itu mengakibatkan banyak pohon tumbang. Karena mulai dari tadi malam banyak sekali pohon tumbang. Sampai subuh pun masih ada kejadian pohon tumbang sampai dengan pagi. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa angin kencang ini. Namun pihak BPBD Bandar Lampung mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang yang diprediksi akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Sampang, Jawa Timur digerebek polisi karena menjadi lokasi tindak pidana perdagangan orang. Ya, informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah di iNews Pagi.